bahwa Pak Alawi bukan durian Nabi, tapi kiai-kiai pondok PBNU kok angel tuturane panggah ngengel kusnudon nggih Bu Barotul Itkafia Halwa. Jenengan harus sabar ya. Sabar menghadapi hujatan. Nggih. Jadi seandainya yang hadir pada khol yang ke-70 tahun di Gresik sana, yakni kholnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf yang katanya Sohim Gresik, tahu kitab ini, maka nggak akan mau datang ke sana. Karena banyak yang tidak mengetahuinya. Lah yang tahu justru malah sesuai dengan gambar yang ada di thumbnail video kita sejak siang tadi kami bagikan ke panjenengan semua, yakni Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf Pasuruan itu punya Majmu' Kalam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf punya, tapi justru malah menyembunyikan ya dari jamaahnya, ya tetap mau melakukan pembodohan dan penipuannya. Nah, ini sangat kita sayangkan bersama. Gitu. Jadi kalau boleh saya katakan, kemarin yang hadir pada khol yang ke-70 di Gresik ya, Habib Abu Bakar ya bin Muhammad As-Segaf itu ya banyak yang dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Para pemirsa, saudara-saudari semua, sebelum kita memasuki tema, terlebih dahulu kita akan merespon berita dari sisi dunia Timur Tengah sana, di mana ada perang besar ya antara Israel dan Iran yang saling serang dengan senjatanya. Ini harus kita sikapi secara bijaksana bahwa walaupun Iran yang lama mendiamkan Gaza ya dibantai oleh Israel, tetapi setelah kena senggolnya Israel marah juga. Ali Khomeini akhirnya mengeluarkan instruksinya untuk membalas serangan Israel langsung dari jarak antara 2000 kilometeran melewati Irak, Yordania sampai Israel sana dengan senjata canggihnya, dengan rudal atau roket jelajahnya. Kita harus berkembang secara persenjataan ya. Alutsista kita harus di atas Iran harusnya. Oleh sebab itu Indonesia sebagai negara non-blok harus dekat dengan Amerika dan Rusia, bahkan China. Tapi jangan mau diintervensi masalah urusan dalam negeri kita. Karena suatu saat perang itu pasti akan datang. Walaupun kita tidak menantang atau ada negara yang menantang. Kita melihat berita secara live, baik dari channel-channel luar negeri ataupun dalam negeri kita, bahwa serangan yang begitu dahsyat ya, tanpa harus face to face ketemu dengan lawan langsung ya, ini jarak jauh melewati dua negara. Kalau dari Tehran, ibu kota Iran, itu sekitar 2300 km ya jangkauan rudalnya. Kalau perbatasan Irak ya paling enggak ya 1500 km lah. Kalau dihitung jarak kita dari Banyuwangi itu sampai Padang, Sumatera Barat sana itu. Ngirim rudal dari Banyuwangi langsung sampai Padang, Sumatera Barat sana. Ya paling kalau jarak perbatasan ya terdekatnya ya Banyuwangi sampai Lampung. Sampai Bandar Lampung, Provinsi Lampung itu 1500-an kilometer. Nah, Indonesia baru bisa membuat roket 250 km. Oleh sebab itu, ayo kita bersatu padu, hindarkan perpecahan perbedaan, ya. Kita dukung program pemerintah kita, ya. Kuatkan ya
malaikat-malaikat penjaga baik laut, udara ataupun daratan kita, TNI, Polri kita. Jadi jangan sampai kita gegeran saja. Sebab itu kita harus bersatu. Dan yang paling penting adalah sumber daya manusia. Jangan sampai yang sudah dijaga sedemikian rupa mati-matian oleh TNI kita, Polri kita, akhirnya kita malah membodohkan diri, mengabdikan diri kepada penjajah yang membodohi kita. Nah, ini sangat-sangat kita sayangkan bersama itu. Jadi jangan lihat sendiri ya, banyak senjata drone-nya Iran daripada kita. Alat-alat persenjataan canggihnya Iran mampu menjangkau sasaran dan bahkan membantu Houthi, Hizbullah dan Suriah dulu sebelum sekarang Sunni berkuasa. Ini politik global ya. Kita harus tanggap ya dalam segala hal. Jangan sampai hanya sekedar kita pandai dalam hal agama saja, spiritual, tapi semuanya, okay. Pemahaman secara internasional atau global. Sri Gendem, nasab menentukan nasib ya, ini mati-matian minta diakui duren Nabi nggih Bu Sri Gendem nggih. Bu Andi Dwi, semoga sehat selalu dan panjang umur Pak Yan Nur Yahya, semoga pengurus tetap semangat, amin matur suwun. Pak Sutardi Sendun, bagaimana Indonesia mau dalam senjata, maju dalam senjata, rakyatnya masih mencumi kaki Habib, tokoh dan kiainya masih percaya sama donolnya Habib nggih. Pak Sutardi Sendun ya ora iso maju. Selamanya kalau ngikut Habib itu ya wawasan sempit. Oleh sebab itu ikuti ulama kiai yang wawasannya luas. Ya banyak juga kiai yang wawasannya sempit ya ada. Bahkan memiliki keyakinan klasik ya, apalagi nyentrik, klinik dan unik. Ini kadang-kadang yang tidak bisa kita harapkan untuk menguatkan ya negara kita dari sisi ya ekonomi, persenjataan, ya tidak hanya masalah spiritual keumatan saja. Nggih, begitu nggih Pak Sutardi Sendun. Pak Susilo Hadi katanya orang NU sakti juga. Dulu Pak Susilo Hadi, sekarang nggak bisa mengandalkan aji-ajian atau hizib, itu nggak bisa. Itu kekuatan batiniah. Yang kemarin kami bagikan ke panjenengan itu kan ya, Habib Abu Bakar Al-Adini itu kan sakti ya, bisa menenggelamkan kapal perangnya Sultan Romawi ya, 6 dengan siwak ya, baskom, celup kapal perang lo iso tenggelam sak penumpang-penumpangnya, hebat ya kan. Gedabrus. Luwih sakti Habib Abu Bakar Al-Adini daripada Kanjeng Nabi. Bukannya Nabi aja perang angkat senjata ya terluka. Ya sakit juga. Jadi dulu memang orang-orang yang ada di Nusantara ini mengandalkan ilmu batin memang. Oleh sebab itu kalah dengan Atlantis ya, kalah ya. Buktinya Majapahit ya, Demak kalah Mataram Islam dengan Belanda yang mengandalkan akalnya, ya. Ilmu dohir, ilmu nyata, kasunyatan, ilmu kasunyatan. Jadi jangan mengandalkan aji-ajian, beda zamannya. Ya, walaupun misalkan Sang Kuryang bisa nyepak perahu jadi gunung Tangkuban Perahu, jangan percaya. Ya, itu dulu zamannya berbeda Pak Susilo Hadi, beda. Jadi kita harus mampu menyesuaikan zaman. Nah, sekarang kita harus memproduksi drone yang bisa mengangkut 1 kuintal bahan peledak yang bisa diremote dari jarak 2000 km. Dengan pesawat siluman yang tidak bisa terdeteksi oleh radar. Nah ini harus begini, zamannya beda. Zamannya beda. Lah, kalangan pesantren kita, santri-santri yang masih belum mau open minded, kiai-kiai juga. Ya banyak yang tertinggal. Ya, amalannya itu bukan amalan yang poin-poin dalam agama, ya. Maca Quran, maca sholawat, ya, tapi macanya hizib sakron. Hizib sakron. Ya ajian mabuk, jurus mabuk. Punya Habib Abu Bakar
Asakron bin Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Lah ini seperti ini kan, saya punya majmu'ah al-a'mal al-yaumiyah ya, punyanya pondok pesantren, ya saya nggak nyebut nama, di Python lah, terkenal ya. Dia menyusun ini, nanti santri-santrinya itu dikasih amalan-amalan gitu, mau Quran lah ya wis ya. Ya. Rotib al-Haddad itu gantiin moco sholawat plus moco Quran, surat Tabarok, surat Waqiah, surat Ar-Rahman. Jadi untuk ganjaran. 1 huruf 10 kebaikan. Isa wae wangel malah tambah moco Wirdul Latif, Rotib al-Haddad, Hizib, Asakron, beda zamannya. Kalau doa nggak apa-apa, tapi jangan memberatkan. Jadi ini saya dapatkan ini. Dari Probolinggo ini, ada pesantren besar ini, puluhan ribu santrinya. Jadi ngasih tugas santri itu bukan untuk membaca Quran atau membaca pelajaran, mempersiapkan ya wawasan dan pemikiran, tetapi disibukkan dengan amal-amalan yang ya menurut saya ya faedahnya kurang tepat kesasaran karena zamannya beda. Gitu loh. Harusnya santri-santri pada pesantren dikasih keterampilan bertani, berkebun, berternak, ya, perikanan, ya, pertanian dan lain sebagainya untuk masa depan. Karena memang lulusan pesantren itu tidak memiliki ijazah formal untuk melamar pekerjaan. Jadi sama seperti ini. Ini sangat disayangkan. Nah, ini bagian contoh kecil saja. Dan banyak sekali kalangan santri-santri yang merasa sudah futuh ilmunya. Itu menghujat saya mati-matian. Ya, dengan komentar tulisan dan ucapan. Nah, ini Kiai Gendeng ya mengatakan Nabi Adam mempunyai ibu. Ya, mempunyai ODGJ ini. Ini muridnya Mama Gufron lah, macam-macam lah. Ya, ini penyakit orang yang tidak mau update ilmunya. Sama dengan hidup pada zaman Kerajaan Singosari, Kerajaan Medang, Kahuripan. Diceritani tentang akan adanya pesawat terbang, handphone yang bisa untuk seluruh jangkauan, ya, nggak percaya. Ya karena memang pada waktu itu IQ belum sempurna. Ya, belum upgrade lah ya kapasitasnya. Ya, kalau sekarang kan harusnya kita mau mengupgrade-nya, meningkatkan daya tampung pemikiran kita. Ya. Kenapa saya mengatakan Nabi Adam itu memiliki ibu? Ayo, sudah saya kasih datanya. Masih saja menghujat saya, ya. Baca data yang kami bagikan ke panjenengan semua itu. Mereka tidak mau membaca, malas membaca, atau tidak mampu membaca, langsung menvonis, ya, langsung memutuskan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Ini penyakit kita bersama, malas. Sudah kami kasih kitab-kitab karya internal Ba'alawi, masih saja bertanya-tanya. Dan nanti tetap akan kami bantu bagi yang belum mampu membacanya karena bahasa Arab ya isinya, maka kami akan secara bertahap menerjemahkannya ke dalam bahasa kita. Insya Allah ikutilah channel kita bersama ini. Nggih, pernah maling nangka. Assalamualaikum Pak Yanurnya. Nggih, sami-sami kita belajar bersama. Adi Priyatno, jurus ilmu dawir. Santri Tegal bikin robot tuh patut ditiru. Nggih, Pak Tuhim 123 bagus. Nggih. Santri dari Tegal nih bikin robot. Nggih, harus begitu. Harus. Tidak hanya perguruan tinggi saja yang bisa dari fakultas teknik mesin atau informatika saja, tapi harus pesantren juga mampu ya menyainginya. Barotul Itqiyah Halwa. Sebenarnya wong cilik sudah sama tahu dan sadar bahwa Ba'alawi bukan durian Nabi, tapi kiai-kiai pondok PBN kok angel tuturane panggah ngengel Husnudzon. Nggih, Bu Barotul Itqiyah Halwa. Jenengan harus sabar, ya, sabar menghadapi hujatan. Oke. Jadi seandainya yang hadir pada khol yang ke-70 tahun di Gresik sana, yakni kholnya
Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf yang katanya Sohim Gresik tahu kitab ini, maka nggak akan mau datang ke sana. Karena banyak yang tidak mengetahuinya. Lah yang tahu justru malah sesuai dengan gambar yang ada di thumbnail video kita sejak siang tadi kami bagikan ke panjenengan semua, yakni Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf Pasuruan. Itu punya Majmu' Kalam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf. Punya. Tapi justru malah menyembunyikan ya dari jamaahnya, ya, tetap mau melakukan pembodohan dan penipuannya. Nah, ini sangat kita sayangkan bersama. Gitu. Jadi kalau boleh saya katakan, kemarin yang hadir pada hall yang ke-70 di Gresik ya, Habib Abu Bakar ya bin Muhammad As-Segaf itu ya banyak yang dari luar. Dikoordinir oleh ya mungkin ya dari mereka. Karena apa? Sekarang hall-hall habaib itu menjadi benteng pertahanan terakhir mereka. Dengan tetap melakukan propaganda. Doktrin-doktrin menyampaikan informasi yang tidak ada datanya. Atau mengada-ada saja. Ini sangat berbahaya. Kalau toh ingin tabarukan ya hallnya Said Maulana Malik Ibrahim Sohib Gresik sing asli. Mbah Maulana Malik Ibrahim itu Sohib Gresik asli. Atau Mbah Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri Sedomukti Kebomas ini itu asli Sohib Gresik, itu nggak apa-apa. Atau Kanjeng Sedayu ya. Kanjeng Sedayu di Gresik sebelah barat yang kemarin kami mengisi hallnya itu Sohib Sedayu nggak apa-apa, Sohib Gresik orang masalah ya. Tapi kalau Habib ini mencoba untuk merampas kota-kota, satu hari setelah hall yang ke-70 Gresik pindah ke Lawang, hall Lawang ya kan, Habib Muhammad Ba'abud itu ya, Sohib Lawang, tidak hanya Sohib Malang Al-Imamain saja, tapi sak kecamatan-kecamatan ini ya diakui semua nanti habis kalian. Jadi hall Lawang, Lawang itu pintu masuk dari arah utara perbatasan dengan Pasuruan, Purwodadi, masuk ke selatan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Selatannya lagi Singosari. Lah kemarin satu hari setelah hall Gresik ada hall Lawang. Yo Sohib Lawang ya. Ini dan terus akan terjadi dan akan merepotkan seluruh umat yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu kalau bisa jangan dihadiri. Yang hadir itu mereka-mereka dari kalangan mereka sendiri. Cukuplah kiai-kiai santri nggak usah dikerahkan. Ya, lebih baik mendoakan Bapak Ibu dan guru-guru ngaji yang ada di desa-desa kita sendiri, kampung-kampung kita sendiri, itu saja. Kalau tabarukan ya hal wali songo itu nggak apa-apa. Ya karena apa nggak baca? Lah yang baca, yang punya kitab Majmu' Kalam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar Muhammad bin Muhammad As-Segaf yang katanya Sohib Gresik ini malah justru tidak terbuka. Kang Mas ya Abu Bakar bin Hasan As-Segaf Pasuruan. Ya, penceramahnya kan banyak ya. Di antaranya ya ada Gus Najih Maimun, ya. Habib Taufik ya. Terus Habib Jindan bin Jindan ya. Ya, banyak lah ya, banyak. Ya, saya juga mengikuti, tetapi intinya informasi yang disampaikan kepada umat ini ya stagnan ya. Begitu-begitu saja, nggak ada perkembangan dan banyak yang berisi doktrin seperti yang disampaikan oleh Kang Mas ya Abu Bakar bin Hasan. Jadi sama-sama Abu Bakarnya. Kalau di hall itu Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang ceramah itu Abu Bakar bin Hasan As-Segaf Pasuruan. Nah ini malah justru mengatakan yang membenci katanya kita membenci Ahlul Bait Nabi. Siapa? Tidak ada yang kita membenci, itu tidak ada. Itu namanya
framing namanya. Framing fitnah itu. Kita ini dikatakan termasuk nasibin, pembenci Ahlul Bait Nabi. Gimana binan ya? Kadang-kadang nggak masuk akal ya. Mereka Ba'alawi itu bukan Alawiyin yang asli, Alawiyin palsu. Bukan Ahlul Bait Nabi yang asli, Ahlul Bait palsu. Tapi ngaku-ngaku, minta disamakan statusnya seperti Ahlul Bait yang asli, Alawiyin yang asli. Pak Suraji Fauzan, saya nggak hadir yai dan nggak rame. Saya setiap malam di Pasar Lawang. Oh, nggih. Pak Suraji, jenengan kerja di Pasar Lawang nggih. Pasar Lawang itu kan banyak kalau sore itu sayur dan buah-buahan turun dari atasan sana nggih. Nggih, Pak Suraji nggih. Buku biru Gus Najih XPI wajar bila menggiring santrinya. Nggih, yang penting kan santrinya. Santrinya itu berpikir sehatlah gitu. Berpikir sehatlah. Jangan beragama berdasarkan dogma. Berdasarkan doktrin saja. Ya perlu data fakta gitu loh. Ilmu nyata. Gitu loh, jangan doktrin saja itu. Agama itu ilmiah. Bukan akal-akalan saja. Nggih. Pak Didi Mawardi masih ngaku Ahlul Bait. Nggih, masih ngaku Ahlul Bait. Seandainya mereka kemarin itu tidak ngaku Ahlul Bait, saya nggak naik ke udara seperti ini lagi nggih. Pak Didi Mawardi. Ya karena memang mereka kaku. Apalagi Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Assegaf ini nek ngomong itu mengandung energi gendam kelas tinggi itu. Ya. Mantap gitu loh ya. Berita ini adalah ya fasih memang ya. Alawiyin yang harus percaya diri bahwa kita ini terbaik. Alah sama saja seperti pengarang Bugyatul Mustarsyidin Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur. Bagi yang tidak tahu siapa pengarang Bugyatul Mustarsyidin itu, ya karena nggak membaca kitab Syarhus Sudur, tidak membaca kitab Lam'atun Nur. Ya hanya satu arah kitab saja ya. Wah, Bugiyah Mustarsyidin itu rujukan seluruh LBM baik PBNU sampai daerah. Ya itulah pentingnya kita untuk menambah ya wawasan keilmuan kita. Pak Adnan Cecep, Assalamualaikum. Kerangkeng Indramayu nderek ngos yang sami-sami kabeh Ba'alawi harus dikasih paham atau dikasih salam olahraga. Salam olahraga piye nggih? Salam olahraga itu salam sehat. Oh, gitu nggih. Nggih, Pak Adnan Cecep nggih. Nggih. Pak potongan kertas Ba'alawi bukan Alawiyin tapi Ubaidiyin nggih. Boleh Alawiyin tapi bukan Ali bin Abi Thalib. Bukan keturunannya Ali bin Abi Thalib, tapi keturunannya Alwi bin Ubaidillah. Jadi jangan salah kaprah. Nggih, Pak potongan kertas. Alawiyin dari keturunan Alwiyin gitu, bukan Alawiyin gitu. Nggih. Pak Ahmad Bukhari balas budi PBNU ke Ba'alawi karena dia bisa duduk sebagai pengurus dan ketua NU. Kemungkinan, saya nggak mau meraba-raba, tapi ya ada benarnya. Belajar ilmu. Sampai sekarang Gus Najih yang katanya Bahrul Ilmi, faktanya tidak bisa menunjukkan bukti satu kitab pun sebelum abad 9 Hijriah yang menunjukkan jikalau Ubaidillah datuknya Habib, hanya sekedar husnudzon. Kalau sekedar husnudzon, kalau kita diserang rudal oleh Israel ya husnudzon saja. Kemungkinan Israel kan baik hati terhadap kita. Nggak apa-apa. Karena senjata kita hanya husnudzon saja. Inilah zaman jahiliyah terulang kembali di masa ilmiah seperti ini. Sangat disayangkan. Nggih, Pak belajar ilmu. Nggih. Pak Mawar Biru. Tuduhan-tuduhan itu bagian dari fitnah-fitnah Dajjal. Kabeh Ba'alawi bangsa Yahudi itu ya. Memang tak bisa dibiarkan, harus dihentikan semua konspirasi dan semua bentuk-bentuk kesesatan kabeh Ba'alawi. Nggih, Pak Mawar Biru, justru kita-kita ini yang dikatakan nasibin. Ulama Syiah khusus yang membahas fikhiyah itu kalau menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya nasibin, pembenci Ahlul Bait Nabi. Nggih. Jadi pembenci, kita ini pembenci, padahal tidak. Kita juga mencintai Muawiyah plus
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sama. Kita ini berada di tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak terlalu berat ke Syiah, ya tidak terlalu berat ke Mu'tazilah atau Khawarij Murji'ah. Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah adalah. Jadi kita ini malah dituduh pembenci Ahlul Bait Nabi. Yang nuduh itu ya orang-orang Syiah itu. Gitu. Jadi kalau Syiah, Iran, Imamiyah itu campuran Ja'fariyah ya, maju pesat dalam hal peradabannya, persenjataannya jenengan lihat sekarang ketika menyerang Israel ya, senjatanya luar biasa, punya senjata nuklir juga. Lah kalau Habaib Alawi di Indonesia ini bisa apa? Ya, apakah mampu membuktikan ucapan dan karomah leluhurnya yang bisa mendatangkan rantai dari langit sana, emas bentuknya, ya, mendatangkan susu dari langit, hujan susu dari langit sana. Abu Bakar Al-Adni ya, itu ya Al-Masyhur ya, Al-Idrus, selain bisa memaksa kudanya keluar dari telinga kuda itu dinar-dinar emas untuk membayar hutangnya. Tidak hanya itu saja, tetapi juga bisa mengambil, ya mencuri lah ya, dari subak. Subak itu bukan pas jendela makamnya Rasulullah, tapi dekatnya. Tapi lebih dekat memang dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subak. Ya, dulu Sultan Agung itu ya menyumbang pemerintah Arab Saudi sana. Ya belum berdiri ya Saudinya, ya pemerintah Turki Utsmani sana menyumbang untuk membangun ya, termasuk mungkin diantaranya ya ada emas perak itu paling dicuri oleh Habib Abu Bakar Al-Adni itu dari Jawa yang nyumbang dari Mataram Islam kita. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Assegaf, berhentilah, nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi, kalian itu bukan cucu Nabi, sudahlah. Ikhlaslah, taslimlah, menyerahlah. Nggak ada data yang bisa mendukung keabsahan kalian. Jangan ngaku Alawiyin. Ya, merujuk sampai Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi kalau Alwi bin Ubaidillah monggo terserah. Ya, ini nanti akan dipegang teguh oleh dzurriyyah panjenengan sampai ila yaumil qiyamah. Ya, dulu panjenengan itu sudah diprank oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dengan Al-Burqa Al-Musikohnya. Kok jenengan sekarang mau ngeprank ya, PHP palsu terhadap dzurriyyah panjenengan semua. Itu bagaimana? Berhentilah, nggak ada gunanya. Nggih. Jenengan sudah tahu Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Assegaf Pasuruan, kitab Majmu' Kalam Al-Arif Billah ini sudah. Dan ini sudah kami bagikan di channel ini. Ya. Di antaranya ya jenengan lihat sendirilah. Seandainya tidak ada Habib Abu Bakar Gresik Al-Kutub, Jawa ini hancur lebur. Surabaya Gresik total hancur lebur karena serangan sekutu. Dan di antaranya kalau ingin ya melihat wajah Rasulullah, ya ada di wajah Habib Abu Bakar. Al-Imam Al-Kutub. Setiap tahun terus itu dipropagandakan, ya. Ini fotonya, ya sama kan? Belum kitabnya ini memang. Yang ngarang, yang nulis kitab ini adalah muridnya langsung Habib Abu Bakar ini. Saya tidak menghina, tidak merendahkan. Silahkan kalau diyakini itu internal kalian. Tapi jangan paksakan kiai dan santri jamaah umat Islam Indonesia itu untuk meyakini. Tolong sampaikan secara terbuka, penuh kejujuran. Ya di antaranya bukalah kitab ini. Bukalah kitab ini. Ya. Bahwa wa min a'zamil mura'i ru'ya jumlatin minan nas annaman bayang duru al Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang duru ilal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, halaman 27. Barang siapa yang pingin ya bisa bertemu dalam mimpi dengan Kanjeng Nabi, maka sering-sering melihat wajah ini loh. Jangan wajah, lihat wajahnya. Nanti jenengan akan mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi.
Karena ini wajahnya mirip dengan Kanjeng Nabi. Ada kitabnya ini. Ada kitabnya, kalau nggak ada kitab, ini terangkan. Masuk akal apa enggak? Setiap gerakan zatiyahnya, fisik badaniahnya, ini Kanjeng Nabi semua ini. Ini gurunya Habib Soleh Tanggul. Lah Habib Soleh Tanggul, ya begini sama seperti gurunya. Bahkan yang mengatakan Kanjeng Nabi kita itu tawaf setiap malam di Surabaya. Ya, ini. Gitu loh. Wa min a'zamil mura'i ru'ya jumlatin minan nas anna man bayang dzurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang dzuru ilal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ya, tidak hanya itu, banyak sekali sudah kami bagikan. Sudah kami bahas, memang kami persiapkan bahasannya sebelum khol yang ke-70-nya. Itu. Okay. Nanti akan ada khol-khol lagi, ya, khol Surabaya, khol Pasuruan. Kalau khol Pasuruan, Mbah Kanigoro, misalkan Mbah Soleh Semendi, khol Pasuruan, oh apa-apa, gak apa-apa. Khol Probolinggo, khol Jember, khol Lumajang, khol Banyuwangi, khol Situbondo, khol Bondowoso, ya, khol Malang dan seterusnya. Sa Indonesia Raya, yang penting khol-khol tokoh setempat. Itu nggak apa-apa. Nah, yang kami sayangkan di mana sifat nasionalismenya para pejabat Pemkab Gresik sana. Malah ikut serta menyiarkan khol Gresik. Disiarkan melalui channelnya Pemkab Gresik. Ini memalukan. Gak ngerti sejarahnya. Nggak ngerti manakibnya, majemuk kalamnya, ikut-ikutan saja. Nggih. Pak Kebab zaman PBN udah jadi budak. Nggih. Ahmad Saifuddin saknone awakmu. Nggih. Alexander Javasking, Khol Gresik dapat sponsor dari Pemkab Gresik. Lah ini Pak Alexander Javasking. Nanti Khol Tuban nanti, tapi bukan Basunan Bonang. Nggih. Pak Marjono Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Rio hujan deras tak bisa dengar suara Kiai. Saya dekatkan Pak Marjono Rio. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hujannya hujan yang penuh dengan rahmat ya, Pak Marjono Rio. Nggih. Nanti jika suaranya kurang terdengar nanti via rekamannya nggak apa-apa. Nggih. Setelah live streaming ini selesai. Nggih. Beta Arto, Khol Gresik disupport pemerintah, Khol Solo disupport pemerintah. Alhamdulillah. Kok malah alhamdulillah. Naudzubillah kan begitu nggih. Kita harus tahu nggih. Karena apa? Banyak di antara pejabat pemerintah itu yang nggak ngerti sejarah. Ini masih sejarah-sejarah yang enteng-entengan saja. Belum lagi sejarah yang akan berat kajiannya. Masalah apa? Sejarah bangsa. Nanti akan kita rubah bersama. Mohon maaf, Menteri Kebudayaan kita, Kang Mas Fadlizon, jangan didop dulu anggaran 9 miliar. Ya. Tunggu kami dulu. Ya. Candi Borobudur yang menemukan itu adalah Paimin dan Rahmat. Jangan ditulis siapa yang menemukan Candi Borobudur itu Thomas Stamford Raffles. Keliru. Candi Borobudur itu bukan Candi Buddha. Itu monumen Nusantara, tidak boleh diakui milik satu agama. Itu milik seluruh rakyat Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sana. Nah, gitu. Sama dengan Monas, sama dengan Tugu Pahlawan Surabaya, milik siapa? Bukan milik warga Surabaya, bukan milik warga Jakarta, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Freeport itu bukan milik Amerika, milik rakyat Indonesia semua. Gitu loh. Oke. Jadi mulai tahun 1953 gara-gara ada acara ya Waisak di sana, akhirnya diklaim menjadi itu candi. Bukan candi, itu monumen, bukan candi Buddha. Nggak ada candi Buddha itu. Candi Borobudur itu 5.250 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Jangan dikatakan itu, oh itu yang bangun adalah Wangsa Sailendra dari Buddha aliran Mahayana. Nggak benar. Kita harus rubah semua. Tahun sejarah Indonesia
Jangan dimulai dari tahun 78 Masehi saja. Lah sebelum Masehi Indonesia sudah berkuasa, 2/3 seluruh penduduk dunia itu dari Nusantara ya. Malah kita dibalik, oleh sebab itu kita jadi bangsa kerdil ya sampai sekarang ini ya kayak begini ini, gara-gara itu. Nggih. Pak Nur Hadi, betul Borobudur milik rakyat Indonesia. Nggih, bukan milik umat Hindu, Buddha, bukan. Milik seluruh rakyat Indonesia. Umat Islam bisa berkunjung ke sana, tapi bahasanya jangan umroh. Umroh ke Borobudur nanti itu sebenarnya nggak baik. Umroh itu secara etimologi memang ziarah artinya. Umroh itu ziarah spiritual. Tapi peletakan bahasanya yang kurang pas. Ya, kalau di Indonesia ya jangan umroh, ya berkunjung, wisata, ya sejarah, wisata sejarah di bukan candi. Saya nggak mau itu Borobudur dikatakan candi, bukan candi. Buana Cakapala. Oke lah, saya nerima sudah kadung dinamai Borobudur oleh Raffles, ya yes, tak terima ya. Jangan candi, yakni monumen Borobudur itu saja. Karena aslinya itu Buana Cakapala, monumen Nusantara. Jadi ini untuk merubah sejarah yang dalam apa ya? Istilahnya bobotnya itu berat. Nah, kalau masalah Habib ini kan enteng, baru berapa ratus tahun yang lalu saja. Ya. Kenapa ya sekelas pemkap itu kurang bisa memahami sejarah negaranya sendiri, mencintai hubul waton minal iman, ya. Padamu negeri Indonesia Raya. Ya, kenapa kok justru mencintai orang luar sana? Nah, ini ya sangat kita sayangkan bersama. Pak Eka Sultan, Presiden Prabowo sudah nyinggung ada tamu ratusan tahun tapi nggak mau pulang. Kok ngomong perang? Pak Prabowo ngomong rakyat Indonesia sudah diajari perang oleh leluhur kita. Jangan menjajah Nusantara. Nggih, Pak Eka Sultan. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Presiden kita itu ya multi tafsir, multi interpretasi, multi asumsi ya. Kalau bagi kita ya benar, sangat-sangat benar apa yang beliau sampaikan dan katakan itu. Karena Nusantara ini memang negeri surga Aden dari timur. Surga Aden, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, itu di sini. Lah yang dari luar sini ke barat sana itu meniru. Ya, meniru. Pak Ahmad Saleh, aku pernah ke Borobudur sepulang ziarah 9 wali, enggak apa-apa. Borobudur itu bukan candi Buddha kok. Masalah patung itu nggak perlu disembah. Guru saya, guru spiritual saya, itu di rumahnya ada patung harimau. Ya untuk seni saja, bukan untuk disembah. Ya, ini hampir sama nanti seperti hukumnya musik. Ya, nanti kita bahas lagi di masalah fikih lah nanti. Nggih, jangan wah seperti duo Al-Habsyi yang ngebom Borobudur tahun 85, ya kan? Husain Al-Habsyi dan adiknya itu, Abdul Qadir itu ya. Ya karena memang fanatik, oh itu berhala ini. Harus dihancurkan, akhirnya dibom itu. Siapa itu? Pak Alawi, sama saja. Pak Imam Hanafi, Mukarram, tanya ibu kamu punya ayah apa tidak? Mukarram, iya maksudnya nggih. Rusiani Denjaka, bahaya laten ingin menggerus dan menghilangkan sejarah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini Denjaka. Pak Ruslani Denjaka. Denjaka itu tentara elit, tentara di atas kata. Itu bisa menyelam sampai berjam-jam. Ya menggunakan alat selam, tapi menyeberangi Selat Madura dari sisi Surabaya ke Madura itu bisa, ya. Denjaka itu tentara elit angkatan laut kita itu wah hebat. Sak dunia itu kalah dengan Denjaka. Nggih, Pak Ruslani Denjaka, bahaya laten. Nggih, harusnya sohib Gresik itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, nggak apa-apa, gitu loh. Atau Mbah Sunan Giri sana, nggak apa-apa. Itu sohib Gresik, Khol Gresik nggak apa-apa. Ya, sudah dicatat dari kitab belum Pak Ruslani Denjaka. Sohib Gresik yang kemarin kita bahas bersama. Itu sudah
Ini saking Gresik. Ke Sokip Mekah, Sokip Madinah, semua dirampas semua nggih. Sadar, Bangkalan hadir Kiai, semoga sehat selalu, amin. Matur sakelangkung nggih, Pak sadar. Pak sudah sadar nggih. Matur sakelangkung nggih Bangkalan nggih, Teretan Tibi nggih. Pak Arya Dirgantara, saya ketawa ngakak. Mudah sekali caranya untuk berjumpa Rasulullah SAW, cukup dengan lihat ini aja dengan Pak Arya Dirgantara, dengan pandang secara dalam matanya, telinganya, semuanya. Nanti ketemu Kanjeng Nabi. Nggak percaya. Aduh. Habib Umar bin Hafid itu jual beli jin. Nanti akan kami bahas bersama di channel kita ini bersama. Kami akan, insya Allah, kalau nggak ada halangan, akan ketemuan Bang Nasa palsu. Akan menyampaikan ke panjenengan semua nanti. Akan bongkar semua. Tidak hanya Muhammad Shokib Mirbat yang ngingoni jin, memberi makan keluarga jin 125. Tidak, tapi yang sekarang nanti akan kita bongkar. Ternyata ayahnya Habib Umar bin Hafid itu, ya, nanti kita bongkar. Nanti saya kalau terangkan sekarang nanti dengan nggak penasaran. Dengan kalau kepingin melihat Kanjeng Nabi, pandang wajahnya. Kalau mungkin Mas Roy Suryo ya. Sekarang selain Roy Suryo itu siapa nggih? Apa Roy Sianipar atau siapa yang bisa memandang, bisa membaca katurangganing menungso. Nah, nggih. Di dalam primbon. Nanti saya dikatakan kejawen ya. Di dalam ilmu titen namanya. Orang itu bisa dilihat karakternya seperti apa, kecerdasan spiritualnya tingkat berapa, jujur tidaknya, ODGJ atau tidaknya, itu bisa dilihat dari wajahnya kok. Ya. Bisa dia ada ilmunya gitu. Kalau sekarang ya ditekuni oleh kawan-kawan yang menjadi dosen fakultas psikologi. Psikologi sekarang kan sudah ada magisternya. Di fakultas kejiwaan bisa dibaca ini. Ada kitabnya, kalau nggak ada kitabnya itu nggak apa-apa. Jadi, Pak Kaji Suhri, kami mohon pada tokoh-tokoh sejarawan supaya meluruskan sejarah-sejarah Indonesia. Sangat khawatir dari orang-orang yang berkepentingan di negeri ini. Jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sejarah itu yang mampu mengukir rohaniah. Sehingga orang itu bisa percaya diri atau sebaliknya. Kecil hati atau malah minder jiwanya. Karena ada sejarahnya. Pak Muhammad Selamat. Assalamualaikum, dari Depok nggih. Pak Muhammad Selamat, alhamdulillah. Nah, jenenge Muhammad kalau Selamat bagus, gak apa-apa. Isine umat Kanjeng Nabi Muhammad supaya uripe selamat dunia akhirat. Bagus, nggih, bagus. Pak Haddad Gun, Purbalingga hadir Kiai nggih. Ya, Purbalingga. Jangan sampai kita salah. Jawa Timur punya Probolinggo, Jawa Tengah punya Purbalingga. Jawa Timur punya Bojonegoro, Jawa Tengah punya Banjarnegara. Jawa Tengah punya Purwokerto, Jawa Barat punya Purwakarta. Ya, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Nggih, Pak Dedi Suryadi, semua sudah rungkat tapi masih saja bertahan karena iblis selalu bertahan. Nggih. Pertahanan terakhir, benteng terakhirnya itu adalah khol-khol ini. Semakin diperbanyak khol-khol dalam satu kabupaten, nanti ada habib yang meninggal di kholi dibesar-besarkan 30 orang saja khol setiap tahun. Berarti 1 bulan anggaplah 3 ya. Ya sekarang 35 berarti 3 khol habib. Nanti gandeng PCNO setiap kabupaten, ngundang PWNU ya, setiap wilayah, ngundang PBNU setiap ceramah, di propaganda ya, dipromosikan bersama besar-besaran di sana. Dikarang sebuah kitab. Hubah Al-Haddad, luar biasa ke rumahnya. Padahal nol zong belaka. Nggih. Begitu nggih. Pak Karim Firdaus, salam sehat Pak Yai. Saya Abdul Karim Firdaus dari Semarang nggih.
Waalaikumsalam Pak Karim Firdaus, semoga panjenengan mulia dan mendapatkan surga Firdaus setelah di dunia sampai di akhiratnya. Bu Siti Saidah sudah muak melihat Habib nggih. Tapi bagi orang yang masih terkena pengaruh gendam nggih, Bu Siti Saidah ya sulit. Harus kita sadarkan dengan penuh kesabaran, ketelatenan. Aziz, mau tanya Pak Yai, kenapa surat Al-Fatihah disusun awal di Al-Quran, kenapa tidak surat Al-Alaq Pak Kiai? Kalau surat Al-Fatihah itu satu surat yang sempurna, 7 ayat. Tapi kalau surat Al-Alaq itu kan yang pertama kali kan cuma 5 ayat. Tidak genap satu surat penuh. Itu jadi surat Al-Fatihah pembuka, 7 ayat itu. Sabiul Mathani, ya diulang-ulang terus. Ya di dalam sholat wajib itu, bahkan tidak boleh tidak dalam setiap rakaat. Kalau surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Itu cuma 5 ayat tok. Jadi enggak genep satu surat. Ya genep satu surat ya Al-Fatihah ini yang pertama, nggih. Pak Zainuddin, di tempatku kholnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aja ya. Enggak apa-apa. Khol Syekh Abdul Qadir Al-Jailani walaupun makamnya di Baghdad sana, tidak di sini, enggak apa-apa. Karena memang banyak ajaran Thariqah Qadiriyah di Indonesia sini. Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah diakui di sini, enggak apa-apa. Bahkan saya kemarin yang diundang sampai ke Lampung ya, tengah sana itu ya khol Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Enggak apa-apa. Nggih. Mana ya? Pak Ramaudi Udi, Tarim kata mereka kota wali. Kenapa nggak pernah ada khol kota Tarim? Nggih. Aneh nggak? Kok kenapa nggak ada sohib Tarim ya? Kok bukan Abu Bakar bin Salim? Itu sohib Inat itu. Tapi sohib Tarim itu sekarang mungkin mau Habib Umar bin Khafid mungkin. Yang paling berbahaya sekarang ini ya, lulusan wisuda dari Darul Mustafa Tarim ada 112-an yang sudah kembali ke Nusantara. Ya nanti kita pantau bersama apa yang mereka ajarkan, apakah ya khurafat juga. Nggak banyak gunanya menurut saya. Kuliah di Oxford University sana, di Leiden Belanda, di Sydney Australia, di Jepang University, di Tokyo University sana kan gitu. Atau mungkin di Peking atau Beijing, China sana, kan begitu harusnya. Kalau misalkan mau ke Yaman ya nggak apa-apa, yang penting setelah pulang dari sana ke Nusantara yang mengamalkan ilmu-ilmu yang berguna. Ayo turut serta mencerdaskan anak bangsa. Gitu, nggih. Jangan sampai malah nanti cerita-cerita khurafat juga. Walaupun dapat gelar LC malah nirulah Gus Aziz Jazuli saja. Oke. Pak Luktom Fadilah, Pak Alawi adalah Israel bahaya tah. Nggih. Ada korelasinya ke situ, nggih. Pak Antum baik, kelebihan Habib tiada malu bikin cerita palsu, herannya PBNU dan kiai-kiai pada banyak yang manggut-manggut ya, karena sudah terkena pengaruh. Ya pengaruh, dipegang, dicium tangannya, dirangkul badannya, dipegang kepalanya, dikasih ijazah amalan-amalan mereka. Itu begitu, nggih. Ya termasuk ini ada ijazahnya. Setiap tahun itu rutinan di Lirboyo itu ijazah kubro. Jangan diikuti. Gak maju negeri ini. Gak maju. Mohon maaf nggih. Saya malah membaca yang live. Tadi yang nulis siang nanti gak kebagian nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Tohari, Assalamualaikum Pak Aisyah Badir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anom, dalam channel Ari Untung, menurut Ustadz Rahmat Baikuni, Yudas Iskariot adalah Dajjal. Bagaimana penjelasan menurut Kiai Nur? Apakah benar adanya? Kalau menurut saya, ya ini kan pendapat pribadi saja. Ya. Berdasarkan data, referensi yang kami punya. Bahwa kalau ingin menyebut Dajjalnya pada zaman Nabi Isa, itu jangan Yudas Iskariot, terlalu kecil pengaruhnya. Ya, setelahnya saja siapa? Paulus, Rasul Paulus itu yang memulai doktrin bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Tuhan, didukung oleh politik ya pada konsili Nikea atau Nikea itu.
tahun 300-an Masehi itu, yang akhirnya Nabi Isa menjadi Tuhan Yesus. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Kalau masalah kadzibannya Yudas Iskariot, ya ini ya bisa juga tapi dajjal kecil saja. Oke. Jadi Pak Ustadz Rahmat Baikuni ini mungkin ada sedikit benarnya ketika mengatakan Yudas Iskariot yang ditanya terus selalu dirubah fisiknya katanya. Padahal sebenarnya yang disalib itu ya Nabi Isa. Tapi kalau Pak Ustadz Rahmat Baikuni kan bukan Nabi Isa, itu Yudas Iskariot itu kan. Enggak, yang disalib itu Nabi Isa. Tapi tidak sampai meninggal dunia. Gitu. Jadi wama qataluhu wama sholabuhu itu digaris bawahi dengan walakin subyalahum. Jadi subyalahum itu jangan diarahkan ke Yudas. Tapi lahumnya itu diarahkan ke pandangan mata Yahudi dan Nasrani yang ada di sekitarnya. Dikira benar-benar sudah meninggal dunia Nabi Isa itu, padahal tidak. Masih ada detak jantung, lalu diselamatkan, diobati, dibawa ke gua Golgota, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Yo lari dari Israel sana, menuju ke Suriah, Damaskus sana. Lalu ada yang mengatakan menuju ke arah timur di tempat yang tinggi, di Gunung Himalaya. Itu. Jadi bisa juga Pak Mas Anom, tapi Yudas Iskariot itu adalah dajjal yang sogir. Sugro atau sogir. Nggih. Kurang benar sebenarnya. Pak Nur Hadi, Pak Kiai, apakah tanda malaikat Israfil sudah meniup trompet? Sudah. Malaikat Israfil itu tidak nganggur. Masa tugasnya itu bawa trompet tok ora disebul-sebul ya lucu ya. Tradisi Yahudi sejak dulu itu mewarnai agama-agama Abrahamik setelahnya. Karena antara Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan Yahudi itu lebih duluan Yahudi. Ada sedikit banyak sesama agama Samawi Abrahamik. Itu ada persamaan dalam nama-nama malaikat. Ya. Dalam kaidah-kaidah akidahnya. Ada persamaan tapi tidak total persamaannya. Ada persamaan, termasuk diantaranya adalah malaikat Israfil yang kita yakini ya tugasnya adalah meniup trompet. Lah kalau di dalam agama-agama non Abrahamik ya trompet itu ya bisa juga genderang perang diganti dengan genderang waktu perang siap untuk mencabut nyawa. Jadi sekarang malaikat Israfil itu sudah bekerja ketika rudal-rudal jelajah dari Iran menuju ke Israel langsung sirine tanda bahaya keluar. Keluar. Nah itu namanya trompet malaikat Israfil berbunyi. Trompet perang, trompet tanda bahaya, trompet tanda bencana, itu namanya trompetnya malaikat Israfil. Kalau di Indonesia trompetnya adalah ambulan dan keloneng kendaraan milik damkar. Nah itu pembawa maut kematian. Itu namanya malaikat Israfil. Jangan nunggu nanti, oh enggak ya sekarang sudah bekerja. Oke. Jadi begitu Pak Nur Hadi. Jadi jenengan lihat beritanya di Israel sana sudah berbunyi trompet itu. Ketika Iron Dome ya sinyalnya diterima langsung otomatis sirine bahaya berbunyi semua, meraung-raung di seluruh penjuru negara. Sekarang manusia orang-orang Israel sana kalang kabut ya berlarian kemana-mana ya, menyelamatkan nyawanya. Sudah ada ratusan, tapi beritanya cuma puluhan yang meninggal dunia. Padahal ratusan sebenarnya. Jangan lihat, ya, jangan lihat. Nggih, Bu Zain Zeta. Asalnya nggih waalaikumsalam. Ibarat barang bagus, tak usah dipromosikan, pasti laku keras. Nggih leres Bu Zain Zeta. Bu Zain Zeta ini tetangganya ketua
PCNU Kabupaten Pamekasan. Kemarin Sabtu pagi ya, meninggal dunia kecelakaan bersama istrinya di tol Pasuruan Probolinggo ketika menghadiri 40 hari neneknya di Jember ya. Terus beliau dimakamkan di Pamekasan sana. Semoga diterima segala amal baik dan ibadahnya, diampuni segala dosa kesalahannya. Beliau berdua bersama istrinya. Kalau anaknya masih dirawat di rumah sakit. Beliau lulusan Lirboyo Kediri. Selevel dengan Gus Ahong kalau nggak salah ya. Selevel dengan Gus Ahong. Nggih Bu Sensita, nggih. Nggih, nggak perlu dipromosikan. Emas itu nggak perlu ya dipromosikan. Wah, kualitas emas saya enggak. Emas ya tetap emas. Intan tetap intan, mutiara tetap mutiara. Nggih, kalau barang bagus loh nggih. Bahkan dicari. Tapi kalau barang jelek itu dipromosikan terus. Cara mempromosikannya seperti apa? Puji dulu Kanjeng Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, tiada duanya. Ya. Dan kita harus mencintainya, ya, membaca sholawat kepadanya. Insya Allah akan diberikan syafaat olehnya di yaumil kiamah sana. Kita sekarang para hadirin dan hadirat semua sudah tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Tapi kalau kita ingin dan kepingin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita, lihatlah wajah. Lihatlah wajah ini, Bu Sensita. Nanti jenengan akan terbawa dalam mimpi Anda semua. Nah, tidak hanya ini, nanti banyak nanti. Bahkan ada Allah itu berbentuk fisiknya Habib itu ada, nanti tak bongkar semua. Itu. Maaf, ini bukan pelecehan, ya, ada kitabnya ya, lebih gimana lagi? Ya, saya harus menyampaikan apa adanya gitu loh. Kalau nggak ada kitabnya, itu berdasarkan asumsi saya, maka saya akan melakukan fitnah luar biasa, dosa jariyah. Tidak hanya saya waktu masih hidup di dunia, sampai akhirat saya akan dicatat dosa mengalir ke dalam diri saya. Bahaya. Nggih, Bu Sensita. Jadi, pujilah Rasulullah. Setelah Rasulullah dipuji, lalu kembali. Inilah darah Rasulullah ada dalam diri saya. Sampai sekarang ini di Kalimantan Selatan, Habib kan sudah tidak banyak yang laku ya. Mereka itu memaksa datang walaupun tidak diundang dan berceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya tidak diundang pada acara malam hari ini, tetapi saya diperintah oleh datuk saya Rasulullah SAW untuk datang ke tempat ini supaya semakin bawa barokah. Getabrus. Jadi saya datang ke sini walaupun tidak diundang oleh Sahibul Hajah, saya ditunjuk oleh Rasulullah datuk saya untuk mendatangi tempat ini. Aduh. Ngawur tambah suwe-suwe. Nggih, Bu Sensita, hanya orang-orang yang logikanya tidak sehat saja yang bisa ketipu dengan promo-promo berlebih. Nggih, biasanya kalau promonya berlebihan itu biasanya tidak begitu berkualitas ya. Nggih, Bu Sensita dari Pamekasan, seorang guru, beliau ini seorang ustazah nggih. Nggih, seorang pendidik Bu Sensita dari Pamekasan. Nggih, matur suwun. Matur sakalangkung nggih Bu Sensita. X41. Menurut fisika modern, teori Einstein, manusia berada di dimensi keempat atau waktu, ruang dan waktu. Betul dimensi ketiga Pak X41. Ruang dan waktu. Total ada 11 dimensi. Apa pendapat Kanjeng almarhum Zaini Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Sekumpul nggih Martapura, apakah Ba'alawi? Mboten. Guru Sekumpul Guru Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan sana itu bukan Ba'alawi, bukan. Tapi sempat diba'alawikan. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga ada, jenengan cari lah mesti melayunin Ba'alawi. Bukan, beliau keturunan dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari ya ada yang sudah memba'alawikan. Tapi sebenarnya bukan, Syekh Arsyad Al-Banjari bukan Ba'alawi. Syarif Qasim itu juga bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan. Sama seperti marga Al-Gadri yang ada di Kalimantan Barat atau Pontianak. Itu bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan. Jadi manusia itu ada di 3 dimensi kalau menurut saya. Tapi nanti setelah ada perkembangan peradaban, manusia semakin canggih ya ke depannya, maka bisa juga akan menempati dimensi yang lebih tinggi lagi Pak X41. Karena langit itu pun juga dinamis.
langit itu bisa dikatakan lapis 7, tapi nanti bisa juga lapis 9, dimensinya bisa 11. Langit sapi itu dimensinya 9, tetapi bisa bertambah. Menurut panjenengan ini tadi, menurut teori Einstein, ya, ruang dan waktu itu akan selaras sesuai dengan kemampuan penghuninya, dimensi ruang dan waktunya, zaman dan makannya. Sama seperti kasus, ya, ada bis kota, bis besar, bis pariwisata yang nyasar ke dalam hutan, ya, itu demonstrasi kekuatan lintas dimensi portal oleh Banuljan. Enaknya begitu saja. Nanti kalau saya bahas ini wong kalang yang punya ilmu, enggak guys, Banuljan saja. Banuljan saja. Di daerah Nganjuk, ya, 2 tahun yang lalu kan ada truk gandeng dari Purbalingga menuju ke Waru, Brebek, Sidoarjo, perbatasan Surabaya, ya, langsung kesasar di tengah sawah, padahal itu beratnya 70 tonan, tapi bannya itu nggak napak di jalan, di tanah. Bagaimana? Ini diangkat. Ada lorong waktu, beda dimensinya. Perputaran waktu pun lambat di sana. 10 kali lipat minimalnya. Misalkan ada jin ngomong ke kita, umurku 10 tahun, berarti dia sudah berumur 100 tahun menurut perhitungan kita. Umurnya 100 tahun berarti menurut sudah 1000 tahun menurut perhitungan kita. Kita 365 hari dalam 1 tahun, mereka beda. Lebih lambat 10 kali lipat, ya, di belakang kita. Jadi bisa benar Pak X41, bisa juga. Jadi dimensi sampai 11, bisa lebih lagi. Ya. Begitu juga masalah benda-benda angkasa luar sana, itu bisa juga bertambah. Ya. Namanya, jenisnya, seiring dengan perkembangan waktu ditemukan oleh umat manusia, akhirnya akan ada planet-planet baru lainnya. Tidak hanya yang ada di galaksi Bima Sakti saja, tetapi bisa semuanya. Jadi ini yang penting yang bisa buat kita pahami bersama, bahwa jika masih ada, ya, santri-santri kita yang mengejek, ya, tantangan saya untuk mengembangkan memori, mengupgrade kapasitas memori pemikirannya, ada yang masih istilahnya nggak mau menerima dan bahkan menyudutkan, mengejek saya analogikan dengan begini. Saya terangkan bahwa bintang yang berputar di atas langit sana itu bukan kecil, tapi 100 kali lipat besarnya dari bumi yang kita pijak ini. Bagi mereka yang tidak open minded, ya nggak percaya, oh bintang yang kecil, loh jelas lagunya bintang kecil di langit yang tinggi. Kan kecil bintang itu. Kenapa kayak mengatakan bintang itu besar? Bagi orang yang memiliki pemahaman normal pasti besar, karena wawasan sudah di-upgrade sedemikian. Oke. Jadi gitu nggih. Ini saya diingatkan lagi oleh guru saya. Assalamualaikum Bapak Kiai Nur. Ya, pas saya buka, jika punya patung macan saja dianggap musyrik. Kok dangkal sekali imannya mereka. Kecuali jika muhibin mengagungkan secara berlebihan terhadap Ba'alawi, merangkak, mencium kakinya, dan meminta kepada makam, jelas itu musyrik. Jika tawasul harus kepada orang yang masih hidup. Nah, nggih, ini guru saya mengingatkan saya bahwa tadi kan saya mengatakan bahwa guru saya ini di rumahnya tuh ada boneka, ya, patung harimau, ya. Berarti sudah sampai pada tahapan kecerdasan di atas rata-rata, di atas syariat hakikatnya. Sama seperti Candi Borobudur itu, ada patung orang bersemedi, ya. Ya nggak perlu kita sembah, buat apa menyembah patung? Itu adalah bukti peringatan, itu ayat-ayat Allah yang tercipta melalui karya-karya seni umat manusia. Di makamnya Mbah Sunan Giri, ketika kita masuk, ya, ada patung ular kan itu, ya, patung ular kan itu. Biasanya di masjid, saya dulu tuh pernah mondok di masjid kuno itu ya ada
Linggayoni. Linggayoni itu kan ya barang milik laki dan perempuan. Itu bukti kesuburan kehidupan manusia. Nah, hal-hal seperti ini ya justru malah kalau mencium kaki Mbak Alawi, memandang foto ini, ya. Saya dulu itu teman-teman saya dari keraton itu, ketika memandang fotonya Nyi Roro Kidul itu, apalagi matanya yang bercelak tebal itu ya, langsung akan masuk ke Laut Selatan katanya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Ya tak lihat, tak menelengi itu. Sama dengan kalau orang Kristen itu memandang patung Bunda Maria atau patung Yesus mengeluarkan air mata katanya. Sama seperti ini. Justru dengan memandang foto seperti ini bisa jadi musyrik. Nggih, bisa jadi musyrik. Oleh sebab itu, nggih, ada kompilasi hukum Islam. Memang secara syar'i memang dilarang hal membuat patung yang bernyawa ya. Itu ada, nanti kita bahas lagi lah. Kita bahas lagi masalah itu. Tetapi bagi orang yang sudah mencapai tahapan atau tingkatan spiritual di atas rata-rata, itu nggak masalah, nggak mengapa. Sama seperti bermain musik gitu loh. Tergantung manfaatnya. Seperti apa? Manfaatnya banyak ya, melihat patung macan ya supaya meningkat keberanian, ya kan? Kepercayaan diri ya, bukan dari macannya itu ya, bukan gitu, ya bukan. Malah justru yang mencium-cium batu nisan itu malah bisa jadi musyrik kalau berlebihan ya. Apalagi memandang foto seperti ini atau memandang fotonya Kanjeng Ratu Selatan misalkan. Nggih. Jika bertawasul harus kepada orang yang masih hidup lah ini. Bertawasul yang aman itu justru malah tawasul kepada orang yang masih hidup. Minta doa anak yatim misalkan, minta doa ustadz, guru ngaji, guru spiritual kita, orang tua kita yang paling penting. Orang tua kita ketika masih hidup itu wali ketok, wali katon. Itu kalau sudah meninggal dunia ya ziarah ke orang tua kita, ke makbarohnya orang tua kita itu. Ojo malah ziarah no makame Habib, makame wong tua lorone ditinggalno. Piye ku wali itu namanya. Nggih. Lah, tawasul ya wasilah yang aman ya dari resiko kemusyrikan itu justru kepada orang yang masih hidup. Saya sering minta doa kepada beliau, guru saya ini. Saya mau berangkat ngajar, mau berangkat ceramah, misalkan di mana itu. Saya bismillah nyuwun donga pangestu Rama Yai, saya mau berangkat ke sini gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya malah disunahkan malah. Wa betagu ilaihil wasilah. Ya. Tawasul, enggak apa-apa. Tapi misalkan kepada orang yang sudah meninggal dunia ini rawan, enggak aman. Nggih. Terima kasih, matur suwun. Nggih. Jazakallah khair ya Syekhi. Nggih. Matur suwun. Nggih. Jadi masalah patung macan itu enggak. Nggih. Nggih, sama dengan malah justru ya, sing berbahaya itu apa? Tawaf di sekeliling Baitullah. Campur aduk antara laki dan perempuan. Lah wong tawaf pakaian ihram itu nggak boleh pakai celana dalam ya. Kalau pakai celana dalam kena dam ya, denda ya. Kemarin ada berita itu, wanita itu pas tawaf dini hari kan sendirian, ya diobok-obok sama orang-orang hitam itu. Ini berbahaya menurut saya. Kalau bisa ada 2 tingkat lah di sekitar Ka'bah itu, khusus tawaf bagi kaum perempuan, dan khusus toh misalkan ada pendamping yang mahram nggak masalah, gitu. Untuk menghindari fitnahan. Ini yang menjadi tuduhan orang-orang yang tidak suka Islam. Ritual telanjang mengelilingi Ka'bah. Ya memang kelihatan benar. Coba jenengan lihat. Ingin mencium Hajar Aswad saja. Coba payudara istri kita, anak kita bersenggolan dengan orang-orang kuat di depan, di belakang, di samping kita. Coba dilihatlah. Itu namanya campur, ya, ikhtilat yang haram hukumnya. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Haram itu, jelas. Nggak usah bahas masalah
batal dan tidaknya wudhu orang yang bersentuhan karena darurat, nggak sampai kasih itu, jelas itu ikhtilat, itu haram kok. Nggak ada hukum mana saja itu, nggak ada, kecuali normal, nggak desek-desekan. Coba desek-desekan sampai bokongnya perempuan Indonesia kan kecil-kecil, diangkat oleh orang-orang hitam, itu seperti apa? Itu andainya itu istri kalian, jenengan jak umroh pas ikhram mengiling-ilingi tawaf Baitullah itu, terus diangkat bokongnya oleh orang itu, gimana? Coba bayangkan. Ya ini itu lebih bahaya, lebih bahaya. Jadi jangan dilihat dari wong tawaf kok mosok mikir, oh jangan begitu. Orang-orang Afrika, orang-orang kulit hitam itu syahwatnya besar-besar. Enggak ada orang-orang Arab itu syahwatnya besar-besar. Melihat wanita Indonesia itu sogiroh itu sukanya luar biasa kok. Bahaya itu, nggih. Jadi jangan sampai gampang-gampang menuduh. Coba kalau nanti orang yang tidak suka dengan Islam terus menuduh seperti itu, kita bisa membela seperti apa? Tetap itu yang penting di dalam kitab-kitab fikih itu jarang dibahas. Ya. Oleh sebab itu ini saya sampaikan. Nggih, terima kasih matur suwun Romo Yai. Matur suwun, terima kasih, jazakallahu khair. Semoga panjenengan panjang umur sehat walafiat beserta dengan keluarga. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan membaca tulisan panjenengan semua. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Tadi sampai ke teks 41. Sekarang Pak J. Apakah tragedi Karbala berulang di Nusantara Pak Yai? Karena geopolitik nggak baik-baik saja. Kami harap tidak Pak J. Jangan sampai. Nggih. Dulu antara Husain bin Ali, Hasan bin Ali itu geopolitik perebutan kekuasaan khalifah ya, yang akhirnya ada dua kekuatan Muawiyah ya, dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya banyaknya fitnah. Ini kalau di sini ya, apa yang didoktrinkan oleh Habib-Habib Alawi ini mirip dengan mereka, tapi sebenarnya mereka itu bukan Alawiyin, ngaku-ngaku saja. Sebenarnya kalau ada ketegasan dari pemerintah ya, dari Sohibul Wilayah ya, gampang, mudah untuk mereka sadar bahwa mereka itu salah. Habib-Habib itu salah, terlalu percaya berlebihan terhadap pranknya leluhurnya dulu itu. Jadi jangan sampai terjadi seperti Karbala. Tidak, karena kita sekarang sudah cerdas semua. Ayo bersatu padu. Saya tidak pernah menggaungkan, menggemakan permusuhan. Tetap mereka itu saudara kita. Kita harus sabar untuk menyadarkan Habib-Habib itu, yang tua ataupun yang muda. Kasihan mereka terkena prank leluhurnya. Dikasih PHP saja bahwa kamu nak cucu Nabi yang mulia, padahal ngapusi, nggak ada bukti data, apalagi faktanya. Begitu Pak C. Jangan sampai geopolitik nggak baik-baik saja, tetapi tetap kita harus berusaha ciptakan negara kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Semuanya kita bersaudara, walaupun beda suku bangsa apa kan agamanya juga. Kita harus menata negara kita supaya menjadi surga hasanah fid dunya hatal akhirah nantinya. Pak Irfan Yugus Basuki, klan pendusta Bangla. Pak Hari Agus, Assalamualaikum Pak Yai. Derek ngaos semoga Pak Yai. Amin, matur suwun Pak Hari. Pak Supardianto, Assalamualaikum Yai. Pidato Pak Prabowo beberapa hari yang lalu menyinggung tamu yang udah ratusan tahun nggak mau pulang. Bikin ulah kayaknya para Habib yang harus dipulangkan biar nggak bikin gaduh. Nah inilah, kalian para Habib itu harus berterima kasih ya, kepada kita. Kami masih tetap bela kalian. Kalian itu saudara. Ya sesama umat manusia, seagama, ya. Tapi jangan serang-serang terus kita ini. Kita ini nasibin. Piye to ki, malah menyerang kami, tukang fitnah, benci dzurriyyah Rasulillah. Itu bagaimana? Jangan kami bela-bela ya, malah tambah polah itu loh. Kurang bersyukur kepada sesama basyariyah, apalagi kepada
lillah, ya, jelas gak terbukti itu nanti. Nggih Pak Supardianto, nggih jangan dipulangkan, jangan. Kita sadarkan. Nggih dengan penuh kesabaran, nggih. Pak Roni Fatahillah, lama-lama nanti semua kota di Indonesia dihauli sama habaib dan diakui miliknya. Ya ini gara-gara ya kita-kita sendiri, masih banyak kiai dan santri yang malah menyerang kita-kita ini Pak Roni Fatahillah. Kita ini memperjuangkan keluarga mereka sampai cucu anak cucunya yang malah tetap membela Ba'alawi. Itu bagaimana? Sekelas menteri ya bela Ba'alawi. Naudzubillah. Okay. Indikasi sudah nyata seperti ini masih saja husnudzon. Bangun, jangan tidur mulu biar pikiran nggak mati. Nggih, Pak Roni Fatahillah. Nggih, banyak orang yang terhipnotis namanya. Terkena pengaruh gendam. Alam bawah sadarnya itu nggak aktif normal. Nggih. Pak Karsono bin Yahdi. Kira-kira nanti yang hadir jutaan Pak Yai, meliputi ribuan nyamuk, ribuan semut, ribuan rayap, ribuan tumor, ribuan tengu, kayak yang demo-demo di Jakarta itu nyuwun pangapunten Pak Yai. Nggih, Pak Karsono bin Yahdi. Nggih. Biasanya itu ya memang nanti di shot ya, dibesar-besarkan. Yang hadir di hall Gresik Al-Qutub Al-Alim Al-Allamah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, 100.000 orang. Bayaran semua. Saya tanya teman-teman asli penduduk Gresik ini, enggak, itu orang luar semua dimobilisasi. Apakah kita lupa akan buku karya yang diterbitkan oleh pemerintah kota Surakarta yang menziarahi hall pada waktu hall Habib Ali Al-Habsyi Solo itu 800 juta? Ya itu, gini jenengan leres, nyamuk dihitung, semut dihitung, rayap dihitung, tumo ya dihitung, tengu dihitung. Pak Karsono Penyati, matur suwun, Pak Karsono Penyati, matur terima kasih. Pak Suwanti-Wanti, derek ngas Yai, dan terus berjuang demi negara tercinta ini. Siap, nggih. Doa dan pangestu semuanya, nggih. Kami murni, ya. Sebenarnya setiap hari mau live streaming ngaji bersama, tetapi apa daya waktu yang tak punya. Bagi-bagi tenaga, nggih, Pak Karsono, Pak Suwanti-Wanti, nggih. Siap. Yang penting tetap jangan hanya saya, Kiai Imad, Gus Aziz Azuli, Raden Syarif Rahmat, Yai Joko Samad, Romo Yai Marzuki Mustamar saja ya, semua terlibat. Ini fardu ain kok, menyadarkan. Kami kasih modal amunisi ya, kitab datanya insyaallah nggih Pak Suwandi. Pak Ardin Widiawan, kapan Kiai Bakas Habib yang injak-injak keris dengan dalih dakwah? Nggih pernah ada memang nggih. Itu penghinaan menurut saya. Dia itu seneng ngoleksi keris tapi malah keris diide-ide. Itu gimana itu? Nggak usah disembah-sembah keris, cukup dihormati. Sama dengan begini loh ya. Bolpen ini ya buat saya nulis. Setelah itu dipinjem sama tamu saya, terus diide di depan mata saya kayak apa? Ya saya tersinggung. Ini namanya penghinaan. Nah, keris itu adalah lambang. Orang Nusantara, khususnya orang Jawa itu, doa itu disertai dengan perlambangnya, lambangnya, saneponya, persamaannya. Lah, keris itu dari kata-kata kharis. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oleh sebab itu keris itu ditaruh di belakang, tanda aman, nyaman. Kalau keris ditaruh di depan berarti tanda perang. Siap tanding, siap tumbang atau menang. Ini keris. Jadi jangan dihina-hina. Kawan-kawan saya dari Ndayak itu, kalau kita kasih hadiah keris dari Jawa itu, wah senengnya luar biasa. Gantian kita akan dikasih mando dari sana. Ini persaudaraan itu begitu. Persaudaraan itu begitu. Keris itu sebenarnya bukan senjata. Hanya simbol saja. Simbol perdamaian. Kalau senjata ya tetap kalah. Masuk perang jarak dekat ini. Kecuali keris itu mengandung batu meteor langsung mengeluarkan zat yang bisa meledak itu, kecuali itu ya kan. Ya kalau keris-keris biasa itu kan simbol saja.
Lah keris sama celurit itu ya menangan celurit, tuang celurit itu bisa putar-putar ya, lebih panjang malah ya, ya kan? Ya, mas tajamnya lebih tajam celurit daripada keris. Lah, keris itu jangan diijek-ijek. Misalkan kok ada khodam perewangannya, nggak perlu diijek-ijek, sudahlah nggak usah digunakan, kan begitu aja cukup. Saya dulu tuh dapat peninggalan satu kotak pusaka dari leluhur saya itu, saya kasihkan ke orang semua. Isinya itu ya ada kodamnya, perewangannya, suruh ngerawat itu, suruh jaga, saya nggak mau. Karena apa? Bikin saya melarat, sulit cari rezeki yang barokat. Nah, akhirnya ya sebagian kosongan ya untuk aksesoris saja. Yang penting jangan direndahkan, itu simbol kok. Sama dengan bendera merah putih diinjak-injak itu gimana? Ya. Sama dengan pemberian ya hadiah terus diinjak-injak itu namanya kan pelecehan. Nah, ada Habib yang seperti itu. Nanti kita bahas nggih. Pak Ardin Widiawan itu orang di Toto Kromo, itu orang di Dugo itu. Orang di Dugo ini. Pak Suwanto kon Jombang. Assalamualaikum dari nyimak ya nggih. Waalaikumsalam sami-sami nggih. Derek monggo. Sami-sami kita belajar bersama. Oke. Berikutnya sambil Pak Budi Nur Cahyo. Lah nggih Yai. Khol sing dikauli kelahiran Hadramaut, ngambil namine khol-khol kota di Indonesia, miskin nasionalisme niki ya nggih, leres Pak Budi Nur Cahyo nggih. Pak Joko Nur, semoga Allah SWT memberikan nggih keselamatan yang penur ya hati negara dan seluruh keluarga, amin. Matur suwun Pak Joko Nur, terima kasih. Kang Sodikin menyadarkan para kabib dan muhibin sampai 50% itu udah bagus. Berarti tinggal separuh, apalagi menyadarkan sampai 70% itu sudah sangat bagus banget. Nggih, kasus dikit nggih. Harus dengan bantu. Nggih. 75% lah target kita atau 80% kalau bisa. Kita tetap dengan perjuangan ekstra keras nggih, Kang Sodikin. Harus siap kuping ini tebal. Ahli kitab ya yang kritik saya itu kitab itu kelotok kuning, saya dulu belajar nahwu shorof, saya ini masih belajar nahwu shorof. Yang penting inti ya, yang penting itu maksud daripada materi, ya, itu yang penting. Artinya paham saya. Kalau masalah baca dan saya itu belajar lagi. Substansi itu lebih penting daripada hanya sekedar masalah ilmu lahiri. Gitu. Yang penting bukan salah membaca Al-Quran. Wa idzi betala Ibrahimu rabbahu. Lah itu salah, dosa itu. Diwolak-walik. Dan ketika Nabi Ibrahim menguji Tuhannya, kuwalik ya. Wa idzi betala Ibrahima rabbuhu. Lah itu benar. Dan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya atau Tuhannya menguji kepada Nabi Ibrahim. Lah ini bikalimatin fa'atammahun. Nah, kalau Quran salah dosa. Nek maca kitab salah, sing penting substansi isi materi kajiannya itu benar, itu enggak apa-apa. Wong sudah kami sampaikan kitab At-Tauhid. Belum nggih kitab Tauhid nggih? Belum nggih? Oh, belum, nanti kita bagikan. Ada 1 juta abdam itu ada. Sudah pernah dulu kita sampaikan Futuhat Al-Makkiyah, ada 100.000 adam, sudah. Saya sertakan juga kitab catatan perjalanan Marco Polo dari Venesia, Italia, sudah. Malas belajar. Belum baca langsung menvonis, ya. Biasanya itu balak insanafi kabat ya. Pak Luktom Fadilah, Ba'alawi adalah Israel Bahayata. Pak Fatimah Mekka Official. Ba'alawi bahaya laten, lagi memanipulasi propaganda generasi Islam Indonesia nggih. Pak Fatimah, Bu Fatimah Mekka nggih. Official nggih. Tadi ini Bu Fatimah Mekka Official ini termasuk ada channelnya nggih. Nanti saya tak coba cari nggih, Bu Fatimah. Nggih. Matur suwun, terima kasih. Bahaya laten memang. Karena segala sesuatu yang disandarkan kepada agama itu para pemeluknya itu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan akal sehatnya, langsung menerima begitu saja. Enak bisnis atas dasar agama, itu paling mudah diterima, paling enak mempengaruhi umat manusia, pemeluknya khususnya.
Mungkin Pak Wahyu Widianto yang paling repot dan ribet itu pengkhianat. Londo pesek karena mereka terlalu bangga Pak Yaya. Nggih. Nggih. Nggih sama-sama ribetnya nggih. Pak Gavin pernah maling nangkap Pak Rahmadi Udi. Tarim kata mereka Kota Wali kenapa nggak pernah ada khol Kota Tarim nggih sudah nggih. Batosai, Kabib, Pak Alawi tak ada gunanya, mereka cuma ngabisin beras Indonesia nggih. Ada gunanya tapi yang penting kita sadarkan. Pak Abdul Muiz, Mempawah hadir, sebenarnya saya agnostik. Salah satu faktornya jijik lihat kelakuan Habib nggih. Nah ini Pak Abdul Muiz ini. Jadi nanti jangan agnostik nggih. Pak Abdul Muiz, kita sama-sama diskusi tentang agama. Agama itu ilmiah gitu loh. Jadi kenapa ke agnostik ya? Memang karena ada penyebabnya, faktornya jijik lihat kelakuan Habib. Agama itu dibuat untuk propaganda, untuk membodohi umat manusia. Sehingga banyak penganut agnostik di Eropa juga itu begitu. Berarti nggak agama-agamaan. Karena apa? Agama disalahgunakan oleh umat manusia, dimodifikasi. Bu Siti Saidah, Pak Karim, Firdaus dan lain sebagainya, semuanya yang belum sempat kami bacakan tulisan panjenengan mohon dimaafkan. Insya Allah di lain waktu akan kami bacakan, tetap bermanfaat untuk panjenengan setiap huruf dalam tulisan. Jazakumullah khairul jaza. Kesimpulan dari pengajian ngaji bersama live streaming malam hari ini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Assegaf dari Pasuruan itu penuh dengan propaganda, doktrin-doktrin yang tidak berguna. Apalagi menuduh kita ini pembenci Ahlul Bait Nabi kita. Jelas tidak sesuai dengan fakta. Dan masih ada pengakuan, ya keyakinan dirinya dan keluarganya, leluhurnya masih cucu Nabi kita. Ini memalukan. Pengakuan tanpa ada sumber data, referensinya. Disuruh tes DNA, menolaknya. Yang sudah tes DNA, ya jelas DNA Yahudi sana. Ini sangat memalukan. Dan jika nanti setiap daerah, kota, kecamatan, semua diklaim namanya Khol Lawang, Khol Singosari, Khol Sedayu, Khol Wonocolo, Wonokromo, Wonokidri, Khol Wonosalam Jombang, dan seterusnya, berbahaya. Satu kabupaten saja dikuasai ada 35 Khol Habib Alawi, maka umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama akan direpotkan semua. Ditarik iuran untuk barokah, supaya barokah, supaya barokah. Ayo Khol Habib digerakkan semua, jamiah Yasin Tahlil, Istighosa, Rotib Al-Haddad digerakkan semua. Untuk nantinya di sana tidak diberikan keberkahan ilmu yang membawa manfaat, tapi justru berisi dogma, propaganda, doktrin, penyesatan, penipuan, pembodohan saja. Ini sangat berbahaya, tidak sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi justru malah membodohkan kehidupan bangsa. Di saat geopolitik global seperti sekarang ini, Indonesia harus bersaing, harus lebih kuat dan canggih senjatanya daripada Iran. Kita harus mendekat Rusia, mendekat Amerika dan China juga, Jerman, Prancis juga kita dekati semua untuk kita beli teknologi persenjataannya supaya Indonesia semakin kuat melindungi tanah tumpah air, tanah dan udaranya. Malaikat yang menjaga surga Indonesia Raya adalah TNI Polri kita. Malaikat yang mengatur hukum di dalam surga adalah hakim, jaksa, begitu juga penegak hukum lainnya. Harus amanah, ya, mencari ridho dari Allah yang Maha Rahmah. Demikian kajian kita malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Assegaf Pasuruan dan Habib-habib yang lain yang mendengarkan kajian kita malam hari ini. Mohon maaf, semoga peringatan dari kami ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau.
sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tu. Ya tujuan memang menghancurkan Islam, tujuan untuk menghancurkan Islam, ya seperti itu. Ngomongnya enggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tu. Macam-macam omongan mereka tu. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tu. Anehnya tu, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim, jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itulah manusia yang baik. Jadi kalau enggak mau jadi kalau enggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, enggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab, ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya. Ada atau enggak? Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak digital mereka itu. Masih Islam atau kafir? Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak.
Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.